ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati narasumber pada kajian SFA malam hari ini, Bapak Ahmad Fadil, atau yang lebih familiar kita sebut Babe. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberikan umur panjang, umurnya yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, tak lupa di sini ada guru kita juga, ada Bapak Agus Ali Jawafi, yang sama-sama kita hormati. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Zoom meeting pada malam hari ini difasilitasi sama beliau. Terima kasih kepada Pak Agus, karena Babe nggak punya Zoom berbayar, Bi ya. Tak lupa yang saya hormati Direktur Sekolah Filsafat Averus, dalam hal ini Kang Muhaimin. Semoga beliau sudah masuk di Zoom virtual kajian malam hari ini. Sudah masuk belum kamu, Hai? Oh, belum. Semoga sebentar lagi beliau masuk. Sudah. Oh, sudah masuk. Terima kasih Pak Direktur. Tak lupa yang saya hormati seluruh anggota Sekolah Filsafat Averus, pengurusnya. Di sini ada Kang Heru Khuzaimi, ya beliau adalah pakar cinta. Terima kasih. Olah aja ente ngolah. Terima kasih sudah hadir, Abang Heru. Ini motivator kita bersama ya. Ya semoga Abang Heru selalu sehat. Selanjutnya yang saya hormati seluruh rekan-rekan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Baiklah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmatnya kita bisa menjalankan aktivitas rutinitas kita selaku umat manusia, menjalankan seluruh kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhirat kelak. Baiklah, saudara-saudara sekalian, Kakang Teteh, alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam perdana Sekolah Filsafat Averus mengadakan kajian spesial Ramadan, karena biasanya tahun lalu kita seperti ngaji teks gitu ya, nyoret kitab segala macam, biasanya kita streaming di fanpage Sekolah Filsafat Averus di Facebook. Tapi malam hari ini alhamdulillah antusias para peserta kajian Ramadan sangat luar biasa. Tadi juga ada yang masuk di grup SFA itu, kemungkinan beliau adalah dosen, memberikan semangat. Di Banten sudah ada forum-forum atau ya sekolah filsafat lah, mendidik orang untuk sedikit berpikir filosofis. Kali ini edisi Ramadan kali ini sedikit berbeda. Kalau yang tahun kemarin itu kita seperti kalau dalam istilah pesantren, pasaran kitab gitu ya, ngaji kitab ada kitabnya. Kalau tahun lalu kita ngaji kitabnya Ibn Miskawai kalau tidak salah ya, Ibn Miskawai. Tapi kalau sekarang kita mengambil momen di bulan Ramadannya itu ya ketika malam-malam Lailatul Qadar gitu ya. Jadi ya membaca Lailatul Qadar dalam pandangan filsafat itu kan jauh lebih lebih menang kalau nggak salah gitu ya. Nah, ada 4 yang bakal kita bahas nanti, dan itu beda-beda narasumber. Pada kali ini kita ambil satu tokoh yang dimana tokoh ini menjadi nama tersendiri dalam Sekolah Filsafat Averus, yaitu Ibnu Rus. Jadi
yang dibahas terkait dengan harmonisasi Islam dan filsafat gitu ya. Nah, sebelum saya menyerahkan kepada narasumber atau Babe, mungkin para peserta juga sudah sedikitnya mempelajari terkait dengan khazanah dunia filsafat, bahwa gerbang atau yang membuka pintu pertama kali dalam filsafat ke dalam Islam adalah tokoh Al-Kindi gitu ya, yang bagaimana berusaha untuk mengawinkan antara filsafat dan Islam, yang dalam hal ini tidak ada diferensiasi atau perbedaan yang sangat krusial gitu ya antara filsafat dan Islam. Al-Kindi mencoba untuk bagaimana umat gitu ya, umat manusia pada masa itu untuk bisa menikmati filsafat tidak menjadi sebuah dogma yang sangat kurang baik gitu ya dalam pandangan-pandangan orang-orang terdahulu, sehingga Al-Kindi mencoba untuk mengawinkan antara filsafat kemudian dan agama gitu ya, dengan beberapa argumentasi logis gitu ya, bahwasanya Islam atau agama mengajarkan untuk berpikir benar gitu ya, dan kemudian berfilsafat juga pun sama gitu ya, diajarkan untuk berpikir benar. Jadi agama tidak lepas dari hukum rasionalitas pun dengan filsafat gitu ya, yang sangat menjunjung rasionalitas. Jadi antara filsafat dan agama keduanya saling membantu. Bagaimana agama yang tidak bisa, sangat sulit dirasionalisasikan, kemudian dibantu dengan filsafat yang punya potensi penuh di situ gitu ya. Jadi sudah diharmonisasikan antara Islam dan filsafat yang diawali oleh tokoh Al-Kindi tersebut. Nah, selanjutnya pada malam hari ini kita akan melihat tinjauan atau pemikiran yang dibangun oleh Ibnu Rushd atau Averroes. Dalam kali ini bagaimana Ibnu Rushd membaca atau berpikir tentang Islam dan filsafat begitu ya. Mungkin tidak panjang kali lebar, saya hanya sebagai pengantar aja gitu ya. Mungkin dari teman-teman semuanya sudah membacalah pemikiran-pemikiran Ibnu Rushd, pemikiran-pemikiran Al-Farabi, pemikiran-pemikiran Ibnu Sina, pemikiran-pemikiran Al-Kindi, Ibnu Miskawai, segala macam. Tapi fokus pada malam hari ini kita akan mencoba membaca pemikiran Ibnu Rushd dalam konsep bagaimana filsafat dengan Islam begitu. Selanjutnya mungkin itu sebagai prolog dari saya selaku moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri, kepada Babe, dengan segala hormat disilahkan. Ya, terima kasih. Kedengaran suara saya ya, Bi ya? Kedengaran, Be, jelas sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati semua teman di grup di Zoom meeting ini. Saya senang sekali pada malam hari ini bisa bersama dengan teman-teman semuanya, para penggemar pencinta filsafat ya, yang luar biasa. Orang-orang diskusi itu biasanya jam 9 malam selesai, kita jam 9 malam baru mulai. Jadi saya ingat salah satu snap WA, entah punya siapa itu, saya baca. Paling enak malam-malam katanya gebukin para penggemar filsafat ini. Ya mereka memang baru keluarnya jam segini gitu ya, saat orang lain udah pulang ke rumahnya. Baik, ada yang perlu diklarifikasi nih buat Pak Kamad gitu ya. Pak Kamad, lain kali itu kalau nggak punya mau jawaban WA-nya yang pahit-pahit, pedes-pedes, lebih tegas aja. Itu. Jadi sejak awal mau nyelenggarainnya kapan itu udah jelas gitu. Siap. Ya. Baik, malam hari ini kita mulai kajian Sekolah Filsafat
Averus dan kajian kita adalah tentang harmoni agama dengan filsafat. Kalau tadi Pak Kepala Madrasah ya, Pak Kamad mengatakan mulai dari Al-Kindi itu semuanya sudah membicarakan tentang harmonisasi antara agama dengan filsafat. Ya, pertama-tama saya bisa katakan bahwa hampir semua filsuf Muslim itu punya pertanyaan dan jawaban tentang masalah ini. Maksudnya tema harmoni filsafat dan agama itu hampir dapat kita temukan pada seluruh filsuf Muslim, dan semuanya ya hampir nggak beda jawabannya, yang nggak ada pertentangan sebenarnya sih antara agama dengan filsafat itu. Tapi mengapa ini masih perlu dibahas lagi? Yang pertama, saya pikir karena manusia itu tujuan hidupnya adalah mencari kebenaran, mencari prinsip-prinsip mendasar yang dia jadikan kriteria atau pedoman menjadi prinsip hidupnya. Lantas diketahui bahwa alat untuk mencari kebenaran itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah akal dan hati. Ini keduanya dimiliki oleh manusia, ada di dalam dirinya. Dan satu lagi ada di luar dirinya, yaitu wahyu. Akal dan hati ini lantas ya bisa terhimpun dalam 2 bidang ilmu, yaitu dari akal melahirkan bidang ilmu filsafat, dan dari hati terhimpun dalam ilmu tasawuf atau irfan. Sementara agama yang sebagaimana kita ketahui buat kita adalah agama Islam pada umumnya. Saya nggak tahu apakah di grup ini ada yang non-Muslim. Tapi ya sebenarnya agama itu ya tidak hanya Islam saja. Hanya karena mutakalim dan mukhotobnya Muslim, maka bisa kita batasi pada Islam. Fokus pembahasannya. Nah, dari ketiga alat ini ternyata mengatakan filsafat dan agama itu harmonis, menolaknya. Para filosof mengatakan filsafat enggak selaras dengan agama. Gitu. Para agamawan juga menganggap bahwa para filsuf itu nggak selaras dengan agama. Dua-duanya menolak. Kita mau berdiri di tengah-tengah. Dan ini menjadi agak sulit. Kita ditolak oleh para pencinta agama dan kita ditolak oleh para pencinta filsafat. Kata para filsuf, kalau seseorang beragama, dia nalarnya menjadi tumpul. Seperti orang yang diberikan obat bius. Karena agama adalah opium bagi masyarakat. Para filsuf yang lain mengatakan kalau seseorang beragama, itu dia nggak percaya diri, nggak pede, merasa dirinya lemah, sehingga membutuhkan zat yang superior, yaitu Tuhan, untuk menjadi tempatnya bergantung. Sementara para agamawan, misalnya, nggak setuju dengan filsafat dengan alasan bahwa filsafat bahwa agama itu salah satu ciri istimewanya adalah ketundukan, kepatuhan. Filsafat ngaduk-ngaduk itu. Dengan berfilsafat mulai orang diajari bersifat kritis. Setelah kritis maka dia menjadi sulit untuk patuh, untuk tunduk. Jadi hilanglah ciri khas keagamaan itu.
Nah, dari permasalahan seperti ini, maka ya perlulah kita baca bagaimana sebenarnya keharmonisan antara agama dengan filsafat itu. Dan pada malam hari ini kita akan mendiskusikan pandangan dari Ibnu Rushd. Saya bisa share ya, Robi, share screen. Share ini. Oke. Udah, Be? Gimana, Be? Oke. Baik, kalau kita membaca pemikiran Ibnu Rushd tentang keharmonisan agama dengan filsafat, maka bukunya yang paling sesuai dengan judul ini sama-sama kita ketahui adalah Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wa Syariah Minal Ittisol. Judul bukunya sudah menunjukkan pandangan Ibnu Rushd. Kalimat atau putusan final tentang relasi antara hikmah atau di sini filsafat dan syariat atau agama. Yang menarik dari pandangan Ibnu Rushd, misalnya pertama-tama menurut saya di sini Ibnu Rushd tidak menjelaskan apa itu filsafat, tapi beralih kepada fi'lul falsafah, berfilsafat. Pekerjaan berfilsafat itu apa? Itu yang dia definisikan di awal bukunya. Bisa kita lihat setelah hamdalahnya dia mengatakan fa innal ghorodo min hadzal qaul an nafhaso ala jihatin nazari syar'i halin nazaru fil falsafah wa ulumil mantiq mubahun bisyar'i ammahzurun amma'murun bihi imma ala jihatin nadbi wa imma ala jihatil wujub. Tujuan dari buku ini adalah untuk mengkaji dari sudut pandang syariat. Jadi dia memposisikan dirinya di sini sebagai seorang ahli agama. Buku ini buku agama, bukannya buku filsafat jadinya. Karena penulisnya mengatakan ala jihatin nazari syar'i. Apakah melakukan kajian filsafat dan ilmu mantik itu diperbolehkan oleh syariat atau dilarang? Atau diperintahkan? Kalau diperintahkan, perintahnya itu perintah yang nadab atau sunnah, atau perintah yang wajib. Nah, lantas langsung dia menjawabnya, in kana fi'lul falsafah. Gitu. Saya sangat tertarik dengan kata fi'lu di sini, perbuatan filsafat atau berfilsafat. Jadi nanti kita bisa bandingkan dengan, bukan dengan agama, tapi beragama. Pekerjaan kita berkaitan dengan agama. Ada berfilsafat, ada beragama. Nah, apa itu berfilsafat, apa itu beragama? Di sini Ibnu Rushd mendefinisikan hanya berfilsafat saja ya. Fil falsafah laisa syai'an aksara minan nazari fil maujudat wa. Pekerjaan filsafat itu tidak lebih dari sekedar mengkaji segala sesuatu yang ada dan menarik pelajaran darinya. Dari segi bahwa segala sesuatu yang ada itu dapat menjadi indikator akan adanya Sang Pencipta. Nah, dari situ kita bisa, saya membayangkan bahwa lantas definisi beragama adalah definisi beragama itu tidak banyak di hal ini, di hal nazar fil maujudat wa tibariha min jilalati dilalati ala soni, tapi lebih dominan langsung pada bagaimana kita sudah disuruh mengimani adanya Sang Pencipta, lantas mendekatkan diri kepada Sang Pencipta itu. Jadi bolehlah bagian depannya itu sama, fi'lut tadayyun ya, pekerjaan beragama, laisa say'an aksyara minan nazari fil maujudat wa tibariha gitu. Atau laisa syai'an minan nazari fi ta'alimin anbiya.
mengkaji ke ajaran-ajaran para nabi wa tibariha min jihati taujihiha litaqarrub Allah. Beragama seperti itu. Kita disuruh mempelajari apa yang kita terima secara transmisif, secara turun-temurun ya, riwayat dari ajaran para nabi. Dari segi itu membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sebenarnya jadi tujuannya bertemu pada Sang Pencipta ini. Filsafat ingin mengenalnya lewat kajian tentang maujudat. Agama mendorong manusia untuk mendekatkan diri kepadanya gitu. Lewat riwayat-riwayat dari para nabi. Nah, Ibnu Rushd dari sini mengatakan lantas ajaran agama Islam itu menyuruhnya, karena di dalam riwayat yang kita terima dari para nabi yang kita sebut sebagai Al-Quran itu ada perintah untuk itu. Di antaranya yang dia sebutkan firman Allah, fa'tabiru ya ulil absor. Ya, di surat Al-Hasyr ayat 2. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Kata Ibnu Rushd, haza nasun ala wujubi istimalil kiasil akli, awil akli wa syar'i ma'an. Ini adalah nas yang menunjukkan wajibnya menggunakan kias akli atau kias akli dan kias syar'i sekaligus. Nah, nanti kias akli itu apa, kias syar'i itu apa, dia akan jelaskan. Di dalam riwayat yang kita terima dari para nabi, yang kita sebut kitabnya adalah Al-Quran, kita juga bisa baca, awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Hadza nasun bil hasi ala nazari fi jamil mawjudat. Ini juga sama. Itu. Bahkan para nabi, ya kalau pakai bahasa kita sendiri, nggak pakai bahasa Ibnu Rushd, itu adalah filosof juga. Karena sebelum Nabi Muhammad kan ada banyak nabi, mereka orang-orang pinter juga, orang mengajarkan agama juga. Gitu. Yang pinter itu bukan hanya Nabi Muhammad yang ngajarin Islam saja. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad juga sama. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengakui bahwa inti risalahnya itu hanya seperti batu bata terakhir yang menyempurnakan bangunan indah, gitu kan, akhlak buat umat manusia. Bangunan akhlak yang indah itu sudah dibangun oleh saudara-saudara para nabi terdahulu. Ibrahim, kadzalika nuli Ibrahim malakutas samawati wal ard. Dan ya disebutin ayat yang lain banyak di sini. Dan kata Abbas Mahmud Al-Aqad, senada dengan Ibnu Rushd ini, Abbas Mahmud Al-Aqad itu pemikir modern Mesir. Menurut dia, teks keagamaan atau kitab suci dari banyak agama, jika dibandingkan, maka kita bisa dapati teks Islam itu yang paling banyak memuliakan penggunaan akal dan silogisme akal, penggunaan logika. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah jadi usaha mengenali para nabi ini bertentangan dengan mendekatkan diri kepadanya? Jelas tidak. Sebelum kita mendekatkan diri kepadanya, kita harus mengenal dirinya. Jadi ini langkah di jalan yang sama sebenarnya. Para filosof yang sudah bekerja keras mengenal Tuhan, apakah berhenti setelah kenal Tuhan dengan filsafat dan logika? Sayang sekali kan? Itu. Dia yang sudah bekerja lebih keras untuk mengenal Tuhan,
Setelah kenal lantas nggak menikmati, nggak mau menikmati keindahan, keagungan dan kekuasaan Tuhan itu. Sama seperti dari Merak kita mau ke Lampung, mengenal Tuhan bisa misalnya ya pakai kapal laut atau mau berenang. Berenang juga mungkin sampai, tapi yang aman gitu kan pakai kapal laut. Mayoritas manusia ya langsung naik kapal laut itu saja, naik feri. Para filosof ini yang mau berenang, mau bersusah payah. Tapi tujuannya sama, nyampe juga ke Lampung sana. Nah setelah sampai di Lampung, apakah nggak mau menikmati keindahan makanan, pemandangan, dan sebagainya yang ada di Lampung? Setelah dia capek berenang. Nah, selanjutnya Ibnu Rushd mengatakan idza taqarrar anna syar'a qad aujaban nazar bil aqli fil mawjudat wa tibariha wa kana al-i'tibaru laisa syai'an aksar min istinbatil majhul minal ma'lum wa istikhrajihi minhu wa hadza huwal qiyas fa wajibun an naj'ala nazarana fil mawjudat bil qiyas al-aqli. Agama nyuruh kita melakukan i'tibar, melakukan perenungan. Perenungan itu apa? Perenungan artinya kita mendeduksi sesuatu yang belum kita ketahui dari sesuatu yang sudah kita ketahui. Menarik kesimpulan, menggali pengetahuan-pengetahuan baru dari apa yang sudah kita ketahui supaya kita bisa mengetahui apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, itu disebut dengan qiyas al-aqli atau silogisme. Nah, menurut Ibnu Rushd, agama jelas menyuruh kita melakukan hal ini. Nah, karena qiyas akli atau qiyas nazari itu ada macam-macam bentuknya, dan bentuk yang paling bagus adalah burhan, silogisme demonstratif, maka kita harus mengenal jenis-jenis qiyas. Jenis qiyas burhan itu apa? Jenis qiyas yang ada sebelum apa? Yang ada di bawah burhan, yaitu jadali, dialektik. Yang ada di bawahnya lagi khitobi atau retorik. Yang di bawahnya lagi ada syi'ri atau puitik. Itu harus kita kenal juga. Nah, untuk mengenalnya, maka yajibu an yataqaddama awalan faya'lama anwa'al barohin wa syurutoha wa bimaza yukhaliful qiyas al-burhani al-qiyas al-jadali wal qiyas al-khitobi wal qiyas al-mughaliti. Kita harus mengenali syarat-syarat qiyas demonstratif itu apa, bedanya dengan qiyas dialektik, qiyas retorik, dan qiyas mughaliti. Qiyas mughaliti ini jadi sebenarnya bukannya bukannya silogisme ya. Dia jadi falasi, jadi kekeliruan berpikir. Nah, kita harus mengetahui itu, dan untuk mengetahui itu qiyas al-mutlaq wa kam anwa'uhu wa ma minha qiyas wa ma minha laisa biqiyas. Kita harus mengetahui silogisme itu sendiri apa, yang bukan silogisme apa. Wa dzalika la yumkin aidan illa wa yataqaddam fa ya'rif ajza al-qiyas. Kita mengetahui apa bagian-bagian dari qiyas. Jadi qiyas ini bimanzilatil alat minal amal. Tidak ubahnya dengan instrumen atau alat yang kita gunakan untuk bekerja. Sama seperti babang Gojek, babang Grab, babang Matrix itu kerjanya pakai motor. Ya, motor itu adalah alat dia untuk bekerja. Maka filsuf alat kerjanya adalah qiyas akli, silogisme. Nah, di sini diilustrasikan oleh Ibnu Rushd dengan pekerjaan seorang faqih, ahli agama, ahli fikih.
Yastanbitu minal amri bitafaqquh fil ahkam, dia pertama-tama harus mengetahui al-maqayis al-fiqhiyah, kias-kias fikih, analogi-analogi gitu ya. Kalau untuk fikih kita kata kias ini kita terjemahin analogi, kalau untuk kias akli kita terjemahin silogisme. Apa yang termasuk analogi, apa yang tidak termasuk analogi. Kalau seorang ahli kias fikih harus seperti itu, maka seorang arif, orang yang mau mengenal Tuhan dulu, yajibu alaihi ayyastanbito minal amri bin nazari fil mawjudat wujuba ma'rifatil qiyas al-akli wa anwa'ihi bal huwa ahra bizalik. Faqih wajib kenal qiyas fikih, maka filsuf wajib mengenal silogisme. Bahkan lebih wajib. Dan ini kedua-duanya berdasarkan firman yang sama. Fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah pelajaran wahai para ulama, para cendekiawan. Para ulama agama mengartikan fa'tabiru ya ulil absor ini menjadi kewajiban untuk mengenal kias fikih. Maka para filsuf mengartikan ini wajibnya mengenal silogisme, mengenal ilmu mantik. Jadi dia nggak bisa disebut sebagai bid'ah, sebagai sesuatu yang bukan berasal dari Islam. Sebab kias fikih juga nggak dikenal pada masa Nabi. Pada masa Nabi orang mau mengenal hukum agama tertentu, cara sholat, puasa, zakat, haji, langsung nanya kepada Nabi. Mau mengenal Allahnya, langsung nanya juga kepada Nabi. Setelah Nabi tidak ada, maka para ulama mulai buat kias fikih. Jadilah dia ulama fikih. Nah, para filosof bikin kias atau merasa butuh akan adanya kias akli atau silogisme. Dan kalau silogisme ini sudah dipelajari oleh orang-orang selain Muslim, maka kita wajib belajar kepada mereka. Kira-kira begitu pandangan dari Ibnu Rus tentang kewajiban kita mengenal agama. Gitu. Mungkin satu poin terakhir ya, Robi, sebelum kita buka langsung diskusi. Siap deh. Ada orang yang dikhawatirkan tidak patuh tadi, menjadi kritis, menjadi serba menolak apa yang diajarin oleh ahli agama karena dia berfilsafat. Kira-kira jawaban Ibnu Rus itu bagaimana? Di bagian Ibnu Rus mengatakan itu bisa diilustrasikan dengan orang yang butuh minuman yang segar. Nah, yang butuh minuman segar ini ada dua jenis. Ada dua orang. Yang pertama adalah orang yang sehat. Yang kedua orang yang sakit karena sudah terlalu lama kehausan. Lantas orang yang sakit ini karena dia terlalu lama kehausan, dia minum tanpa bimbingan orang lain. Tanpa ada yang mendampingi. Saking nafsunya dia minum terburu-buru, lantas dia tersedak. Tersedak itu keselak. Sehingga dia meninggal dunia. Nah, itu ilustrasi untuk orang yang sudah pikirannya diterpa oleh banyak keraguan, banyak kontroversi berkaitan dengan keberadaan Tuhan, dengan rasionalitas hukum-hukum agama. Lantas dia belajar filsafat secara terburu-buru, lantas menjadi tadi kehilangan sikap kepatuhannya terhadap agama. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, menurut Ibnu Rus, itu adalah kecelakaan. Itu nggak bisa menjadi alasan bagi kita untuk melarang orang yang sehat, yang juga butuh minum air putih, air yang segar, yang bisa minumnya dengan nggak terburu-buru, lantas ya membuat dirinya menjadi lebih sehat.
Kira-kira gambarannya seperti itu. Saya pikir karena di sini juga sudah semuanya mendalami atau membaca filsafat, jadi kita lebih asik untuk mengobrol saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Ahmad Fadil. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan harmonisasi agama dan filsafat dalam pemikirannya Ibnu Rushd. Tadi sudah banyak sekali jawaban-jawaban atau buah pikiran yang disampaikan atau yang telah dituangkan oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya tadi yang Babe itu adalah apa nih kitabnya Faslul Maqal ya. Iya. Jadi apa sih namanya? Yang lebih ditekankan dalam proses atau berfilsafatnya, berfilsafat dan beragama. Jadi tadi sudah dipaparkan lah terkait dengan ilustrasi yang disampaikan oleh Ibnu Rushd terkait dengan bagaimana menjawab kekhawatiran orang gitu ya, terkait dengan dia terlalu mencintai filsafat lantaran kepatuhan dalam beragamanya kurang begitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan kias akli, terkait dengan kias syar'i segala macam, tentang ya macam-macam kias, jadali segala macam. Mungkin para peserta kajian pada malam hari ini sudah memberikan apa ya, sudah mendapatkan atau dalam pengertian menerima pemikiran-pemikiran tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya saya serahkan kepada para peserta kajian untuk dibuka forum dialog, diskusi, biar kajian pada malam hari ini tidak tidak monoton. Jadi sengaja ini kajian dibuat untuk berpikir secara dialektis begitu ya, atau jadali. Tadi bagus juga B ada yang membuat komenan tadi yang makan bahwa filsafat itu yang melahirkan agama. Kira-kira pernyataan tersebut bagaimana menurut Babe? Sebelum nanti teman-teman yang lain bertanya begitu. Apakah benar filsafat itu yang melahirkan agama? Jadi agama itu lahir dari proses berpikir gitu ya? Ya, saya cenderung setuju untuk pernyataan itu gitu ya. Terutama untuk kita setelah dewasa. Walaupun kita kecilnya agama itu ditanamkan melalui doktrin ya, pengajaran orang tua dan guru, itu harus berhenti saat kita akil balik. Atau kalau waktu akil balik dulu belum bisa, ya sekarang lah. Semua orang menurut saya harus seperti itu, tapi dengan derajat yang berbeda-beda. Enggak mesti semuanya sampai derajat filosof profesional. Ya filosof, ya orang yang menggunakan pikiran sederhana saja udah bisa pernyataan tadi membuat dia merasa perlu beragama atau enggak. Beragamanya ini berdasarkan kemauan dan penerimaan serta pengakuan ya dari dirinya sendiri atau terus hanya untuk keberagamaan yang tidak sehat. Jadi, tapi bisa dibandingkan dengan begini. Ya, tunggu sebentar. Kalau ada yang bertanya, Pak, jadi apakah keberagamaan mu'alaf yang non-muslim yang karena mengkaji Islam, gitu, pantas dia masuk Islam menjadi lebih baik daripada kita yang Islamnya itu sudah dari lahir? Saya bilang, siapa yang melarang kita yang sejak lahir menjadi muslim untuk berfilsafat?
untuk mengkaji agama kita secara rasional, sehingga kita juga bisa masuk ke dalam agama kita Islam ini seperti orang-orang yang tadinya non-Muslim. Nggak ada yang melarang. Syahadat kita menjadi berbeda. Belum balik kita ya baca sekedar asyhadu alla ilaha illallah tanpa pemahaman, hanya sekedar kita, sama seperti anak kecil baca subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibah yang lainnya. Baca sholawatan sebelum maghrib azan gitu kan banyak di masjid-masjid, mereka bisa baca itu tanpa pemahaman yang mendalam. Setelah dia dewasa, dia mempelajari lantas menerima, maka itu menjadi filsafat yang melahirkan agama. Dari segi itu saya pikir saya setuju. Oke, baik. Terima kasih, Be. Selanjutnya sebenarnya masih ada sih pertanyaan-pertanyaan dari saya, tapi saya rasa mungkin dari peserta terlebih dahulu lah. Saya persilahkan untuk bertanya. Di sini ada Cilegon Times. Cilegon Times, ini siapa ini Cilegon Times? Rambutnya menggoda. Silakan kepada para peserta. Mungkin ada yang punya pandangan atau analisa sendirilah mengenai pemikiran Ibnu Rushd terkait dengan harmonisasi agama dan filsafat mungkin. Assalamualaikum, izin bertanya sebelumnya. Saya ini masih awam dalam ilmu filsafat. Ini gimana cara bacanya ini? Mana tadi? Oke, ini ada pertanyaan, Be. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Sebelumnya saya belum buka mic, dah. Udah. Enggak, maksudnya kepada yang mau bertanya itu boleh langsung tanpa chat. Iya. Bukannya ke Pak Kamad itu buka mic-nya. Oh Tadi iya. ya menyarankan kepada yang bertanya silakan langsung gitu buka mic. Iya, silakan. Ini dari Sulawesi Barat ini. Sudah tulis ya, boleh dibaca oleh Pak Kamad, oleh moderator. Oh iya. Siap, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, izin bertanya sebelumnya. Saya ini masih awam dalam ilmu filsafat. Apakah filsafat itu terbagi Barat dan Timur? Kalau mau belajar filsafat mulai dari mana dulu? Barat atau Timur? Apakah ada perbedaan filsafat Barat dan Timur? Waduh, ini udah jauh sekali. Baik. Ya nggak apa-apa, Be. Silakan dijawab. Filsafat menurut saya itu sama saja sebenarnya. Adalah pekerjaan berfilsafat ya, upaya manusia menjawab apa hakikat wujud, apa hakikat manusia, apa hakikat jalan kesempurnaan manusia. Itu pertanyaan abadi yang harus atau bisa hinggap ke dalam pikiran manusia di mana saja dia tinggal, di barat atau di timur, di zaman sekarang atau di zaman dulu, itu nggak jadi perbedaan. Semuanya bakal bisa terkena gitu ya oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kalau dia sudah terkena oleh pertanyaan itu, dia harus menjawabnya. Menjawabnya berarti dia sudah berfilsafat. Nah, lantas beda filsafat barat dengan filsafat timur itu karena lingkungan seseorang, lingkungan alam, lingkungan masyarakatnya itu yang mempengaruhi cara dia berpikir, kacamatanya bagaimana. Di timur sendiri itu kan ada banyak peradaban yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Di Jazirah Arab ya sebelum ada Nabi Muhammad, sejarahnya bisa kita baca mereka berasal dari keturunan Nabi Ibrahim juga, gitu ya. Tapi nggak diutus para nabi di situ. Itu cerita agama seperti itu.
Tapi di luar Jazirah Arab ada peradaban Persia yang sudah tua, peradaban India, Cina, sampai ke Nusantara kita juga sudah ada peradaban sebelum ada peradaban Islam. Tapi semua yang timur itu gitu ya, yang berbeda-beda itu lantas banyak sekali yang sangat dipengaruhi oleh Islam secara geografis. Sampai ke Indonesia ini sangat kuat dominasi Islamnya. Sehingga para filsuf yang berpikir di timur ini, apalagi kalau kita yang bicara, maka filsafat timur itu agak cenderung menjadi filsafat Islam. Padahal isinya yang enggak. Di situ ada filsafat Cina, India, Persia, minimal seperti itu. Filsafat Barat, mereka Barat dan Timur ini secara geografis dan sangat Eropa sentris ya. Yang mengatakan ini Barat dan itu Timur adalah orang Eropa. Mereka mengatakan saya Barat dan Timur. Kalau kita orang Indonesia, karena kita yang paling Timur gitu kan, filsafatnya Al-Ghazali itu udah filsafat Barat. Filsafat Ibnu Sina filsafat Barat. Mereka ada di Barat kita. Gitu ya. Cuma sayang bukan kita yang bikin klasifikasi, bikin kategori Barat Timur itu. Timur Tengah, Timur dekat, ya dekat ke Eropa. Timur Tengah ada di tengah-tengah. Timur jauh kita paling jauh dari Eropa. Gitu. Nah bedanya filsafat Eropa itu agak kurang dipengaruhi oleh agama. Agama-agama yang ada di Eropa itu kan semuanya impor dari timur. Mereka mau beragama apa saja, semua agamanya itu munculnya di timur. Yang ada di Eropa sendiri dari Yunani sebelum filsafat adalah legenda-legenda. Nggak disebut sebagai agama sebelum filsafat Yunani itu. 9. Ya. Sementara filsafat di timur sangat kuat dipengaruhi oleh agama. Walaupun orang-orang barat sendiri, ya sebagian filsufnya beragama juga. Agama Yahudi, agama Kristen. Jadi gini, ringkasnya tidak ada perbedaan antara filsafat timur dan filsafat barat dari segi pertanyaan yang ingin dijawabnya itu sama. 3 jenis pertanyaan abadi itu, kemudian juga penjelasan tentang prinsip-prinsip hidup, tentang ide-ide dasar, seperti apa itu kebahagiaan, apa itu penderitaan, apa itu keberhasilan, apa itu kegagalan, apa itu menderita, apa itu senang, gitu ya, keadilan dan sebagainya, seperti itu. Tema-tema yang sama. Kemudian tidak ada bedanya juga dari segi alat untuk memikirkannya adalah sama-sama akal. Orang barat pakai akal, orang timur pakai akal. Kalau kita mau cari bedanya sedikit, menurut saya bedanya orang timur berpikir filsafatnya itu hampir tidak bisa dilepaskan dari agama. Kemudian langsung aja saya tadi ke pertanyaan berikutnya ya, supaya nggak merepotkan Pak Kamad. Ada yang minta penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana filsafat bisa Halo, masih kedengaran suara saya, Bi? Masih, Be, masih. Masih. Kehilangan ini nih apa namanya? Kehilangan kamera saya. Udah terdengar suara saya aja nggak apa-apa ya. Bagaimana filsafat bisa lahir dari agama? Itu sama kita membayangkan saudara yang dari Sulawesi, siapa namanya nih, Aga Kareba, membayangkan rumah yang terlihat oleh kita adalah dinding, atap, dan aksesorisnya, interior atau eksterior. Pondasinya tidak bisa kita lihat.
Atau saat kita melihat pohon, yang kita lihat adalah batang, cabang, ranting, daun, bunga, buahnya. Sementara akarnya tidak bisa kita lihat. Nah, yang terlihat itu adalah perbuatan-perbuatan manusia dalam hal beragama. Dia secara pribadi, bagaimana dia mendekatkan diri kepada Tuhan lewat ritual-ritual, kesalehan individualnya. Itu termasuk yang bisa kelihatan. Kemudian perbuatan-perbuatan dia yang termasuk kesalehan sosial. Dia dermawan atau enggak, dia setia kawan atau enggak, sombong atau tawadu dan sebagainya, jujur, adil, semua. Bagaimana dia bersikap secara ekonomi, secara politik, keluarga. Itu adalah aspek-aspek yang kelihatan dari perbuatan beragama dia. Nah, itu kan harus didasari oleh pondasi. Tanpa pondasi, semua bangunan tadi itu lemah, rapuh, mudah runtuh. Nah, untuk membangun pondasinya itu, agama menyebutnya akidah. Jadi agama sendiri memberikan sebenarnya ajaran-ajaran tentang akidah ini. Di bagian inilah filsafat juga sama, memberikan penjelasan. Jadi antara filsafat dengan akidah itu sangat berhubungan. Nah, akidah kita bakal menjadi lebih kuat kalau tadi tidak hanya berdasarkan pengajaran doktrin dari orang tua dan guru, tapi juga berdasarkan penerimaan rasionalitas kita. Kita mengakui bahwa Tuhan itu ada, dalilnya sudah bukan lagi Qul huwallahu ahad, Allahus somad, Allahu nur samawati wal ard, ihdinas siratal mustaqim, tapi sudah berdasarkan nalar kita. Makanya di dalam filsafat ada banyak kajian tentang bukti keberadaan Tuhan. Misalnya bukti kausalitas, segala sesuatu ada penciptanya, alam semesta juga ada penciptanya. Kalau kita mikir wujud, kemudian akidah atau filsafat memperkenalkan ada mungkinul wujud dan wajibul wujud. Nah, itu kita sudah mengenal Tuhan secara rasional, secara filosofis. Sama dengan kita sudah memperkuat pondasi atau akar keberagamaan kita. Nah, ya dia ada di dalam tanah, tapi dialah yang melahirkan seperti apa bentuk keberagamaan kita. Keberagamaan yang persegi empat pasti dasarnya persegi empat, nggak pakai pondasi yang lingkaran. Itu seperti itu salah satu misalnya tambahan penjelasan yang bisa saya berikan. Yang lain saya belum baca, Bi. Silakan silakan Robi baca lagi apa pertanyaan yang ada di chat. Oke, baik, Beh. Apa ini? Sebenarnya dalam filsafat itu apa sih perkara yang paling terpenting dalam hidup sebagai manusia ini? Jadi menanyakan terkait fungsi filsafat. Pertanyaan ini tolong dijawab. Sebenarnya dalam filsafat itu apa sih perkara yang paling terpenting dalam hidup sebagai manusia ini? Itu, Beh. Ya. Dari saudara Eja Haris, ya. Terima kasih saudara Eja. Yang terpenting menurut saya mikir benar, berperilaku benar. Untuk mikir benar ini, filsafat memberikan namanya filsafat teoritis. Filsafat teoritis itu pada zamannya Aristoteles mulai dari fisika, matematika sampai ke metafisika.
Kalau pada zaman sekarang karena matematika dan fisika sudah jadi ilmu mandiri, ya tinggal metafisikanya saja. Itu ngajarin kita untuk bisa mikir benar. Kemudian berperilaku benar, itu filsafat mengajarkannya dalam filsafat praktis. Berperilaku benar itu ada 3 macam. Berperilaku benar ketika kita sendirian, namanya etika dasar. Kemudian berperilaku benar ketika kita bersama orang lain di dalam keluarga, itu sekarang disebutnya ilmu ekonomi. Dan yang ketiga, berperilaku benar ketika kita bersama orang lain di masyarakat, itu kalau ilmu sekarang disebutnya ilmu politik. Nah, zaman dulu itu semuanya dalam satu ilmu, dalam filsafat juga. Zaman sekarang pun misalnya ada ilmu etika, ilmu ekonomi, ilmu politik, lantas ada filsafatnya lagi, filsafat ekonomi atau filsafat politik. Karena membedakan, kalau misalnya ilmu ekonomi hanya berupaya menggambarkan fenomena yang kelihatan dari kegiatan ekonomi manusia. Sementara pondasinya tadi atau akarnya enggak dibahas oleh ilmu ekonomi itu. Yang membahasnya adalah filsafat ekonominya. Agama juga sama. Agama nyuruh kita berperilaku benar dan berpikir benar. Lurus dalam akidah, lurus dalam perbuatan. Jadi sekali lagi kedua-duanya seharusnya harmonis. Kalau ada pertentangan antara filsafat dengan agama, itu sebenarnya keterburu-buruan kita, ya ini tambahan. Kita menyangka bahwa temuan atau kesimpulan akal kita itu sudah final. Padahal kalau dia masih bertentangan dengan agama, berarti dia masih harus dipikirkan ulang. Atau kita menyangka tafsiran agama kita sudah benar. Tapi kalau dia masih bertentangan dengan akal, sebenarnya tafsiran itu masih harus ditafsirkan lagi gitu. Ditafsirkan ulang. Karena doktrinnya yang benar nggak bakal bertentangan dengan yang benar. Akal nggak bakal bertentangan dengan wahyu. Karena kedua-duanya berasal dari yang maha benar. Akal dari Tuhan, wahyu juga dari Tuhan. Yang salah hanya anggapan kita saja yang bukan Tuhan ini. Kalau kita filsuf, kita menyangka pikiran kita benar. Kalau kita ahli agama, kita menyangka tafsiran kita udah benar. Menurut saya gitu. Oke, terima kasih. Jawabannya luar biasa. Ini ada lagi sepertinya pertanyaan-pertanyaan ini. Maaf, izin bertanya. Saya mendengar seseorang berkata bahwa seorang filosof muslim itu berpikir filsafat itu untuk agama. Tapi kata Babe atau pendapat Ibnu Rus, apabila berfilsafat dengan agama akan tumpul. Lantas, apakah boleh kita berpikir liar keluar dari konteks agama? Monggo, Be. Saya mungkin menjelaskannya kurang jelas atau Rizky yang salah paham, tapi yang saya maksud yang ahli agama yang menganggap bahwa filsuf yang menganggap bahwa kalau filsafat dicampurin agama maka filsafatnya akan tumpul, itu bukan Ibnu Rus. Ibnu Rus justru membantah itu. Menurut Ibnu Rus, filsafat kita nggak bakal tumpul dengan kita beragama. Dan Ibnu Rus ya menjadikan filsafat itu juga pada akhirnya ini salah satu abdi bagi agama juga, gitu ya. Atau ya kalau Tuhan itu esa, gitu kan, Tuhan itu mengenalkan dirinya lewat 2 rasul, lewat filsafat dan lewat agama. Gitu. Dan Ibnu Rus tadi ada pertanyaan di atasnya, bukan orang pertama yang mengislamkan filsafat atau memfilsafatkan Islam.
kalau menurut saya sejak Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Muhammad, tidak ada tidak ada rasul yang tidak memfilsafatkan agama. Semua rasul itu memfilsafatkan agama yang mereka bawa. Mereka mengenal agama itu sebagai agama langsung dari Tuhan. Tapi pada saat mereka mengenalkan agama itu kepada masyarakat, kepada umat masing-masing, mereka berusaha menjelaskannya dengan cara yang berbeda, dengan cara mereka menerima tadi. Cara yang berbeda ini adalah cara agar ajaran itu diterima oleh umatnya. Yang dimiliki oleh umatnya hanya akal saja. Maka para nabi itu berusaha membuat agama diterima oleh akal umatnya. Upaya itu adalah filsafat. Tapi tidak semua filsuf adalah nabi ya. Karena ya ini sudut pandang keagamaan saya. Enggak semua orang yang mencapai makom kenabian lantas menjadi nabi. Karena untuk menjadi nabi perlu SK dari Tuhan. Mencapai makom kenabian itu ya filsuf itu mencapai makom kenabian, tapi nggak semua filsuf dapat SK jadi nabi. Sebaliknya semua nabi ya sudah pasti dia filsuf. Oke, terima kasih Be. Ini dari Kibong Alaihim. Bi, sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 10:30, Be. Oke. Bentar lagi. Assalamualaikum, Be. Mau nanya, ranah apa saja atau kriteria apa saja sehingga menurut Ibnu Rus filsafat dan agama menjadi harmonis? Jadi apa sih, Be, kriterianya gitu? Sedangkan Imam Al-Ghazali sangat menentang pernyataan dari Ibnu Rus. Hatur nuhun. Sebenarnya Ibnu Rus tidak cuma menentang Al-Ghazali sih, dalam kitabnya kan Tahafut at-Tahafut, bukan Tahafut Al-Ghazali. Nah, gitu ya. Jadi Ibnu Rus bukan hanya mengkritisi Al-Ghazali, mungkin bisa mengkritisi Ibnu Sina juga gitu ya. Mungkin itu pertanyaan. Yang selanjutnya ini dari Soleh. B, bagaimana pandangan filsafat dalam memahami keharmonisan antar agama sehingga keharmonisan tersebut tidak menimbulkan pertikaian? Wah, sesuatu yang kontradiksi ya antara harmonis dan pertikaian. Ini lebih kepada kiat-kiat Babe selaku dosen di KPI. Nah, untuk pertanyaan dari Kibong terlebih dahulu, B, terkait dengan apa saja kriteria sehingga Ibnu Rus filsafat dan agama menjadi harmonis itu. Pertanyaannya Iqbal saya belum bisa jawab ya karena saya belum nggak paham, belum paham apa maksud pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang kedua yang dari Soleh tentang keharmonisan antar agama. Ini poin yang menarik buat saya. Saya pikir kalau semua penganut agama itu mau berfilsafat, maka antar agama langsung harmonis, otomatis. Pertentangan antar agama itu karena semua penganut agamanya nggak mau mencerna doktrin-doktrin agamanya itu berdasar dengan akalnya, sehingga akan muncul fanatisme. Yang Muslim fanatik sama Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, serta simbol-simbol keagamaannya yang lain. Yang Kristen, yang Yahudi, yang Hindu, Buddha juga bakal fanatis sama kitab-kitab suci dan simbol-simbol keagamaannya. Tapi pada saat mereka berusaha memahami kitab-kitab itu, simbol-simbol itu dengan akalnya, jadi keharmonisan itu bakal muncul. Di sinilah urgensi filsafat. Bisa menumpulkan tajamnya pertikaian antar agama. Itu yang pertama. Yang kedua, pertikaian antar agama atau keharmonisan antar agama itu bisa terjadi kalau masing-masing penganut agama menjadikan ajaran agamanya itu
sebagai pedoman dia menjadi manusia yang lebih baik. Maksudnya dia langsung mau berkompetisi dalam kebaikan. Kalau dalam bahasa agamanya adalah fastabikul khairat. Gitu. Saya menerima wahyu, membaca wahyu Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian berusaha menginternalisasi ke dalam diri saya, lantas mengeksternalisasinya keluar diri saya lewat kebajikan-kebajikan yang bisa saya lakukan. Bukan lagi saya mengeksternalisasinya dengan membangga-banggakan doktrin-doktrin itu. Jadi seolah-olah kalau membangga-banggakan itu membuat diri saya sendiri baik dengan kebaikan wahyu. Padahal saya harusnya menunjukkan kebaikan saya adalah lewat kerja kebaikan saya. Lewat fastabikul khairat. Nggak ada gunanya jadi muslim kalau nggak ada kebaikan yang saya lakukan. Itu 2 cara untuk keharmonisan agama. Buat Soleh. Silakan, Bi. Oke. Mungkin kalau ada. Terima kasih, Be. Mungkin dari peserta yang lain. Oke, ini ada menanyakan terkait dengan proyeksi sepertinya, output. Iya. Iya, apa output dari filsafat? Kalau misalnya mempelajari ilmu ekonomi, maka di outputnya adalah memahami konsep ekonomi dan memiliki output terapan yang bisa dipraktekkan. Kalau filsafat kira-kira apa, Be? Nah, apa tuh, Be? Iya. Manusia itu kelihatannya ini ya, daging, kulit, daging, darah, tulang. Gitu. Tapi yang tidak terlihat dari wujud manusia ini apa? Jiwanya. Ilmu ekonomi yang dimaksud oleh Nur Sanik mungkin tadi ilmu ekonomi yang outputnya bisa membuat fisik saya ini menjadi lebih nyaman, lebih tenang. Makanan saya jadi makanan yang sehat, bergizi, gitu kan, ada sumber penghasilan, cara mengatur pengeluaran yang baik, gitu. Dengan ilmu teknologi juga seperti itu, membuat fisik saya menjadi lebih nyaman. Tapi kebutuhan manusia, kegelisah, lapar haus manusia itu bukan hanya lapar haus yang bersifat fisik yang bisa dipenuhi dengan makanan minuman fisik, yang outputnya itu bisa diperoleh dengan mempelajari ilmu ekonomi, ilmu teknologi dan sebagainya. Ada kelaparan spiritual, dahaga intelektual yang harus dipenuhi juga. Dan manusia nanti dalam pengalaman hidupnya akan merasakan bahwa dia juga lebih butuh pemenuhan dahaga dan lapar intelektual spiritualnya itu. Itu lebih besar bahagianya dia rasa. Saya tutup dengan omongan Sokrates di dalam buku Jawi dan Khirot yang tadi disebut oleh Pak Kamad, Pak Kepala Madrasah Robi Sugara ya. Itu belum kita baca, Bi. Jadi ada orang kaya yang mencela Sokrates karena Sokrates miskin. Gitu. Tapi Sokrates mengatakan, kamu yang miskin, saya yang kaya. Saking miskinnya kamu tuh cuma punya kekayaan doang. Harta, hanya punya harta, nggak punya yang lainnya. Sementara saya tuh nggak punyanya, ya cuma harta doang, yang lain semuanya saya punya. Jadi orang yang punya harta banyak bisa miskin prestasi, bisa miskin teman, bisa miskin kebajikan, miskin iman dan sebagainya. Dan orang yang kaya dalam iman, dalam amal, dalam kebajikan, teman, prestasi, ya dia punya itu semua juga bisa miskin dalam harta. Nah, kata Sokrates, kalau saya sudah memiliki semua kekayaan itu, buat apa saya cemas kalau saya nggak memiliki harta perak, harta emas dan perak gitu. Dan kalaupun kamu punya emas dan perak, bagaimana kamu bisa bahagia kalau kamu miskin dalam hal-hal yang lainnya? Terima kasih Robi ya, saya pikir cukup. Sangat luar biasa closing statement-nya, luar biasa. Semoga
bulan Ramadan ini menjadikan kita kaya bukan hanya kaya materi, tapi kaya spiritual, kaya keimanan, kaya berpikir, begitu ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa teman-teman tanyakan di grup Sekolah Filsafat Averus atau bisa chat saya pribadi di grup. Ada nama saya di situ. Silakan bertanya sepuasnya, nanti akan ada jawaban-jawaban yang bakal dijawab oleh narasumber pada malam hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya yang mungkin dari luar Pulau Jawa ini hadir gitu ya. Link grup WA ada nggak? Oke, link grup WA nanti silakan peserta kajian bisa melihat di fanpage Facebook namanya Sekolah Filsafat Averus. Di situ sudah banyak broadcast yang nanti link WhatsApp bisa langsung diklik, nanti otomatis bisa masuk di situ. Oke. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Semoga kajian pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah, yang terpenting adalah hazanah keilmuan kita dalam bingkai filsafat gitu ya. Semoga dengan terus mengkaji filsafat kita lebih filosofis gitu ya, lebih mendalam bagaimana caranya kita beragama gitu ya, bukan cuma beragama dalam wilayah transendental tapi beragama dalam wilayah sosial begitu ya. Terima kasih kepada Babe. Mungkin saya tidak bisa memberikan sebuah konklusi atau closing statement atau kesimpulan, karena kalau ngaji filsafat itu disimpulkan, wah berarti sudah keluar dari berfilsafat itu sendiri, begitu ya. Silakan bisa teman-teman simpulkan. Dan mungkin kitab B yang tadi Babe share itu nanti bisa di-share kitabnya di grup B biar nanti kawan-kawan baca gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam kajian Filsafat Averus ini. Insya Allah besok malam kita berturut 4 hari mengisi akhir-akhir di bulan Ramadan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Babe Ahmad Fadil sudah berkenan sharing session dalam kajian filsafat Sekolah Filsafat Averus pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Ya, nanti di-share di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.